Oke, kelihatan nggak PPT-nya? Kelihatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain unit pemrosesan. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama Indri Gresnigel Sinegar dan Muhammad Sakat Tauladani. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai desain unit pemrosesan. Dalam bab ini memfokuskan pada komponen utama dari setiap sistem komputer. Sistem komputer unit pemrosesan fungsi utamanya yaitu menjalankan serangkaian instruksi yang disimpan dalam memori komputer. CPU sederhana terdiri dari satu set register, unit logika, aritmatika atau yang disebut ALU, dan unit kendali yang disebut CU. Berikut ini pembaca akan memperkenalkan dengan organisasi dan operasi utama atau CPU. Dasar-dasar CPU. Dasar-dasar CPU ada 3. Yang pertama yaitu set register. Register umumnya digunakan untuk register apapun. Oleh karena itu diberi nama register umum. Register memiliki fungsi khusus di dalam CPU. Misalnya program counter yang bertujuan digunakan untuk menyimpan alamat instruksi yang akan dijalankan selanjutnya. Contoh lain dari register adalah instruksi atau IR yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi. Yang kedua yaitu unit logika aritmatika atau ALU. ALU menyediakan sirkuit yang diperlukan untuk melakukan operasi aritmatika, logika yang diminta dari set instruksi. Yang ketiga ada unit control atau CU. Unit control adalah entitas yang bertanggung jawab untuk mengambil instruksi yang akan dieksekusi dari memori utama dan kemudian mengeksekusinya. Next. Gambar di bawah ini menunjukkan komponen dasar CPU dan interaksinya dengan sistem memori dan perangkat input atau output. CPU mengambil instruksi dari memori, membaca dan menulis data dari dan ke memori, dan mentransfer data dari dan ke perangkat input atau output. Tipikal dan siklus eksekusi sederhana dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi, yang alamatnya diperoleh oleh PC, diambil dari memori dan disimpan di IR. Yang kedua, instruksi diterjemahkan. Yang selanjutnya, operator diambil dari memori dan disimpan dalam register CPU jika diperlukan. Jika tidak, operator dari memori tetap tersimpan di CPU. Yang keempat, instruksi dijalankan. Yang kelima, hasil transfer register terpenuhi. Selanjutnya, dasar-dasar CPU, siklus eksekusi diulang selama ada banyak instruksi untuk dieksekusi. Pemeriksaan untuk interupsi yang tertunda biasanya disertakan dalam siklus. Contohnya seperti permintaan perangkat input atau output, overflow aritmatika, atau kesalahan halaman. Ketika permintaan interupsi ditemui transfer ke rutinitas penanganan interupsi terjadi, rutinitas penanganan interupsi adalah program yang dipanggil untuk mengambil status program yang saat ini dijalankan, seperti memperbaiki penyebab interupsi dan pemulihan status organisasi. Tindakan CPU selama siklus eksekusi ditentukan oleh perintah mikro yang dikeluarkan oleh unit kontrol. Perintah mikro ini adalah sinyal kontrol individu yang dikirim melalui jalur kontrol khusus. Sebagai contoh, mari kita asumsikan bahwa kita ingin menjalankan instruksi yang memindahkan isi register X ke register Y. Mari kita asumsikan juga bahwa kedua register terhubung ke bus data, yaitu bus datanya D. Unit kendali akan mengeluarkan sinyal kendali ke memberitahu register X untuk menempatkan isinya pada bus data D. Setelah beberapa penundaan,
Sinyal kontrol lain akan dikirim untuk memberitahu register Y untuk membaca dari bus data D. Aktivasi sinyal kontrol ditentukan baik menggunakan kontrol yang terpasang atau tata bahasa mikro. Register set. Pada dasarnya, lokasi memori yang sangat cepat di dalam CPU yang digunakan untuk membuat dan menyimpan hasil operator CPU, yaitu register set. Tujuan umum register dapat digunakan untuk berbagai tujuan dan ditugaskan ke berbagai fungsi oleh programmer. Tujuan khusus register dibatasi hanya untuk fungsi tertentu. Dalam beberapa kasus, beberapa register hanya digunakan untuk menyimpan data dan tidak dapat digunakan dalam perhitungan alamat operasi. Beberapa mesin mengizinkan dua register yang bersebelahan untuk menyimpan nilai panjang ganda. Register alamat dapat didedikasikan untuk mode pengalamatan tertentu atau dapat digunakan jumlah register dalam arsitektur tertentu. Jenis register lain digunakan untuk menyimpan bit status prosesor atau flag. Bit-bit ini diset oleh CPU berbagai hasil dari eksekusi sebuah operasi. Bit status dapat diuji di lain waktu sebagai bagian dari operasi lain. Selanjutnya ada register akses memori. Dua register penting dalam operasi tulis dan baca memori. Register data memori atau MDR dan register alamat memori atau MIR. MDR dan MIR digunakan secara eksklusif oleh CPU dan tidak dapat langsung diakses oleh programmer. Untuk melakukan operasi tulis ke dalam lokasi memori tertentu, MDR dan MIR digunakan sebagai berikut. Yang pertama, kata yang akan disimpan ke dalam lokasi memori dimuat terlebih dahulu oleh CPU ke dalam MDR. Yang kedua, alamat lokasi di mana kata akan disimpan dimuat oleh CPU ke dalam MIR. Yang ketiga, sinyal tulis dikeluarkan oleh CPU. Selanjutnya aja stack. Stack adalah mekanisme organisasi data di mana item data terakhir yang disimpan adalah item dalam pertama yang diambil. Dua operasi spesifik dapat dilakukan di tumpukan. Tumpukan ini adalah operasi push and pop. Register khusus disebut stack pointer atau SP. Digunakan untuk menunjukkan lokasi stack yang akan dialamatkan. Dalam operasi dorong tumpukan, nilai SP digunakan untuk menunjukkan lokasi yang disebut bagian atas tumpukan. Setelah menyimpan atau mendorong nilai ini, SP bertambah dalam beberapa arsitektur, misalnya x86, dan SP berkurang saat tumpukan bertambah rendah dalam memori. Model pemrograman dasar Intel dari 386, 486, dan Pentium terdiri dari 3 grup register. Register ini adalah register tujuan umum, register segmen, dan petunjuk instruksi atau penghitung program, dan register flag. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Indri Gresnigel. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Taufik. Yang selanjutnya jalur data, yaitu CPU dapat dibagi menjadi bagian data dan bagian kontrol. Bagian data yang juga disebut dataset berisi register dan ALU. Dataset mampu melakukan operasi tertentu pada sistem data. Bagian kontrol pada dasarnya adalah unit kontrol yang mengeluarkan sinyal kontrol ke dataset. Internal ke CPU, dataset berpindah dari satu register ke register lain, dan antara ALU dan register. Perpindahan data internal dilakukan melalui bus lokal yang mungkin membawa data. Instruksi dan alamat secara eksternal dapat berpindah dari register ke memori dan perangkat satu ataupun seringkali melalui bus sistem. Perpindahan data internal antar register dan antara ALU dan register dapat dilakukan dengan menggunakan organisasi yang berbeda, termasuk organisasi 1 bus dan 2 bus atau 3 bus. Dataset khusus juga dapat digunakan antara komponen yang mentransfer data di antara mereka sendiri lebih sering. Misalnya konten visi ditransfer ke
Kemar untuk mengambil instruksi baru di awal setiap siklus instruksi. Oleh karena itu, database khusus dari PC Kemar dapat berguna dan instruksi ini. Lanjut. Organisasi satu bus. Di sini organisasi satu bus menggunakan satu bus register CPU dan ALU menggunakan bus tunggal untuk memindahkan data yang keluar dan masuk. Lanjut. Organisasi dua bus. Di sini organisasi dua bus menggunakan dua bus atau solusi yang lebih cepat daripada organisasi satu bus. Oleh karena itu, operasi dua operan dapat mengambil kedua operan dalam siklus clock yang sama. Lanjut. Organisasi tiga bus. Dalam organisasi tiga bus, dua bus dapat digunakan sebagai bus sumber, sedangkan bus tiga digunakan sebagai bus tujuan. Masing-masing dari dua bus keluar terhubung ke titik input ALU, dan output dari ALU terhubung langsung ke bus seperti yang diharapkan. Lanjut. Siklus instruksi CPU. Urutan operasi yang dilakukan oleh CPU selama satuan mata bintang range dicegah bilik kata selama ada perintah untuk dieksekusi. Instruksi berikutnya ditetapkan ke MIH utama atau INE pada operasi spread di TTD memegang total instruksi dan jangan dibuat untuk menentukan apakah sebuah instruksi telah input setelah rutinitas penanganan instruksi perlu dimasukkan. Urutan kejadian dalam mengambil instruksi dapat diringkas sebagai berikut. 1. Divisi yang dimuat Kemar. 2. Nilai divisi bertambah. 3. Sebagai hasil dari operasi pembacaan memori, instruksi dimuat ke dalam MBR. 4. Isi MBR yang dimuat ke IR. Lanjut. Menggunakan database satu bus yang ditunjukkan pada gambar 53 yang bisa kita lihat sebagai berikut. Dan menggunakan database dua bus yang ditunjukkan pada gambar 54 dan seperti gambar berikut. Lanjut. Penanganan interupsi. Setelah eksekusi instruksi, tes dilakukan untuk memeriksa instruksi yang tertunda. Jika ada permintaan instruksi menunggu, langkah-langkah berikut yang dilakukan. 1. Isi PC dimuat ke dalam MBR untuk disimpan. 2. MAR dimuat dengan alamat di mana konten PC akan disimpan. 3. PC dimuat dengan alamat instruksi pertama dari tangan instruksi menghitung. Dan yang keempat, isi MBR lalu disimpan di memory table untuk menunjukkan urutan kejadian, di mana P1 lebih kecil dari P2 dan lebih kecil daripada P3. Sekian dari penjelasan saya, lalu akan dilanjutkan dari teman saya, yaitu Saudara Saka. Baik, terima kasih Saudara Indi. Saya akan melanjutkan presentasinya. Control Unit. Unit kontrol adalah komponen yang mengarahkan operasi sistem melalui sinyal kontrol yang dikirim ke sana. Desain ini mengontrol aliran data dalam CPU dan antara CPU dan unit eksternal seperti memori dan I/O. Next. Untuk 1, mari kita meninjau kembali operasi penambahan di mana kita menambahkan konten register sumber R1, R2, dan menyimpan hasilnya di register tujuan R0. Mari kita coba memeriksa urutan kontrol yang diperlukan untuk menyelesaikan penambahan ini. Pada langkah D0, tabel di atas menunjukkan langkah yang diperlukan dan urutan kontrol.
Gambar 5.8 menunjukkan sinyal yang dihasilkan untuk mengeksekusi int X selama periode waktu T0. Next. Hardware implementation. Contoh 2. Mari kita ulangi operasi pada contoh sebelumnya. Menggunakan data satu bus yang ditunjukkan pada gambar 5.3. Telah ditunjukkan sebelumnya bahwa operasi ini dapat dilakukan dalam 3 langkah menggunakan data satu bus seperti gambar tersebut. Ide dari kendali terprogram adalah untuk menyimpan sinyal kendali yang terkait dengan implementasi instruksi tertentu sebagai mikroprogram dalam memori khusus yang disebut memori kendali atau CM. Next. Instruksi mikro diambil dari CM dengan cara yang sama seperti instruksi program diambil dari mikro utama, seperti gambar 5.12. Instruksi mikro horizontal versus vertikal. Instruksi mikro dapat diklasifikasikan sebagai horizontal atau vertikal. Perlu dicatat bahwa decoding tidak diperlukan dalam instruksi mikro horizontal, sementara decoding diperlukan dalam huruf vertikal. Next. Operasi ALU. Contoh 3. Perhatikan datapan 3 bus yang ditunjukkan pada gambar 5.5. Yang pertama, mendaftarkan output itu ke bus keluar 1, sumber 1. 2. Mendaftarkan keluaran itu ke bus keluar 2, sumber 2. 3. Mendaftarkan masukan itu dari dalam bus tujuan. Operasi lain yang tidak ditampilkan di sini. Tabel berikut menunjukkan jumlah bit yang dibutuhkan untuk ALU, sumber 1, sumber 2, dan tujuan. Next. Fungsi ALU. Contoh 4 dalam contoh ini, kita akan menggunakan instruksi mikro vertikal, di mana decoder akan dibutuhkan. Tabel di bawah ini menunjukkan perkodean untuk fungsi ALU. Register yang terhubung ke bus keluar 1, sumber 1, register yang terhubung ke bus keluar 2, sumber 2, dan register yang terhubung ke dalam bus tujuan. Next. Micro instruction. Contoh 5 dengan menggunakan pengkodean yang sama dari contoh sebelumnya, yaitu contoh 4. Mari kita temukan instruksi mikro vertikal yang digunakan dalam mengambil instruksi. Di bawah ini adalah contoh gambar, yaitu MDR dipilih sumber 1 dengan menggunakan kolom 10011 dengan sumber 1. Demikian pula IR dipilih sumber 1 dengan menggunakan kolom tujuan 10001. Wilson Dose 0000 tidak ada. Next. Summary. CPU adalah bagian dari komputer yang menafsirkan dan menjalankan instruksi yang ada dalam program yang kita tulis. Komponen utama CPU adalah file register, ALU, dan unit control. Unit control adalah komponen yang mengontrol status siklus instruksi. Selama ada instruksi untuk mengeksekusi, kemudian instruksi berikutnya diselesaikan dari memori utama. Unit control dapat diimplementasikan menggunakan teknik terprogram atau mikroprogram. Next. Sekian, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.